wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu PTK. PTK adalah suatu bentuk penilaian atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari A. Praktek-praktek sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri, B. Pemahaman mereka terhadap praktek-praktek tersebut, C. Situasi di tempat praktek itu dilaksanakan. Menurut Hopkins, tindakan yang dilakukan guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya, sehingga berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Sejarah PTK dilihat dari sejarah perkembangan PTK berawal dari jenis penelitian tindakan yang pertama kali dipakai oleh Kevin untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk menanggapi permasalahan sosial. Dalam proses perkembangan selanjutnya, pada tahun 1952 sampai 1953, Stephen Corey memakai model ini untuk tindakan dalam dunia pendidikan yang menurutnya bahwa dengan menggunakan PTK, perubahan dapat dilaksanakan dan dirasakan. Dalam PTK, guru, supervisor, orang tua, dan pejabat administrator dapat terlihat dan dapat juga merasakan perubahan yang terjadi pada anak didik. Setelah itu, tercatat ada beberapa proyek yang terkait dengan PTK, diantaranya Council Humanities, PTK versus penelitian lain. Aspek masalah dalam konvensional, hasil amatan pihak lain. Dalam PTK, hasil amatan sendiri. Tujuan konvensional, uji hipotesis, generalisasi, dan eksplanasi. Sedangkan PTK, perbaikan, peningkatan, dan praktik. Manfaat konvensional tidak langsung atau saran, PTK langsung dapat dinikmati. Teori konvensional sebagai dasar hipotesis, PTK sebagai dasar pemilihan aksi. Metode konvensional langkah cenderung linier, analisis setelah data terkumpul, sedangkan PTK langkah kerja cenderung skilling, analisis saat proses. Ciri PTK: pertama, kolaborasi penelitian dan praktisi. B. Fokus pada pemecahan masalah praktik. C. Upaya meningkatkan mutu profesional atau kegiatan pengembangan profesi. Ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Yang pertama, merupakan kegiatan nyata, peningkatan mutu BPM. Kedua, merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. 3. Tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. 4. Terjadi dalam siklus berkesinambungan minimum 2 siklus. 5. Ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Ciri PTK atau lanjutan. 6. Ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. 7. Ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. 8. Ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. 9.
keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi melibatkan siswa yang dikenai tindakan. 10. Hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Tujuan PTK menurut McChesney 1992 menegaskan bahwa dasar utama bagi dilaksanakannya PTK adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan, kemudian mencobakan secara sistematis berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas atau implementasi program sekolah yang tengah dirasakan itu. Menurut Borg 1986 menyebutkan bahwa tujuan PTK adalah mengembangkan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di sekolahnya sendiri. Bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum di dalam bidang pendidikan. Kesimpulan, tujuan PTK adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, layanan profesional, pengembangan keterampilan guru, dan menumbuhkan budaya meneliti bagi guru. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.